Di sini rumusnya ini adalah 4D. Rumus penyambungan besi itu 4D. Ya, 4D itu 4 kali besar besi. Kalau besi ini 8 mili, otomatis minimal jarak dari sini sampai atas sini itu 32 cm. Itu standar aturan. Kalau bisa usahakan 35 lah. Jangan dipas 32. Itu kan rumus ya. Oh iya iya. Baik diperkuat lagi gitu Mirsa. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak John Malang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengedukasi sedikit ya tentang pekerjaan setelah pengecoran beton ya. Kebetulan cuaca mulai berubah dari kemarau menjadi penghujan. Ini harus terhati-hati pemirsa. Bekerja pun harus diperhitungkan apa yang didahulukan, apa yang harus diistimewakan. Itu harus memang benar-benar prepare ya. Pagi kerjakan apa, untuk setelah hujan kerjakan apa, itu harus prepare pemirsa. Jangan sampai ada tukang yang sampai nganggur pemirsa, karena nganggur itu tukang nganggur bukan kesalahan tukang yang males, tapi faktor cuaca. Nah seperti ini ya. Nah, seperti ini pagi harus diusahakan masang bata merah ya, yang kerjaan di luar ya, outdoor ya. Nah kalau sudah gerimis itu harus dialihkan ke dalam pemirsa, di pekerjaan yang lain, yaitu mengerjakan yang di bawah. Apapun yang bisa dikerjakan harus dikerjakan, dimaksimalkan pemirsa, mengurangi berhentinya tukang atau tukang nggak efektif nanti pemirsa. Nah seperti ini memang bangunan ini rencana jangka panjang 2 lantai pemirsa, tapi sementara 1 lantai dulu. Nah 1 lantai dulu itu memang harus benar-benar hati-hati, bisa memilih apa yang harus didahulukan, karena ini jangan sampai rumah ini rencana 2 lantai, tapi sementara berhenti di 1 lantai atau sampai dak, itu jangan seperti kelihatan bangunan mangkrak, pemirsa. Biasanya kan rata-rata begitu ya. Bangunan berhenti di 1 lantai, kelihatan mangkrak, akhirnya kelihatan seperti rumah kumuh, pemirsa. Itu dipandang dari depan nggak bagus atau kurang nyaman. Jadi wong Jawa gak manis-manis blas ya, sumpek bilang gitu, pemirsa. Jadi memang tampilan depan harus diutamakan seperti begini. Duwe bojo, yang penting ketok ayu dhisik ngarepe, ngono lho. Golek bojo yang penting ketok ayu dhisik, manis, ayu, pantes. Pokoknya engko iku di omah judes, gak iso masak atau nyocot kenye, terserah iku bonus pemirsa. Jadi yang penting ketok ayu dhisik. Rumah juga gitu. Harus kelihatan bagus dulu, cantik dulu pemirsa. Nah, cara buat dipercantik seperti apa? Ya ini caranya pemirsa. Di atas dikasih pagar pembatas pemirsa. Pagar pembatas dulu ya, satu untuk keamanan supaya orang ini nyaman. Begitu berdiri di tepi begini supaya tidak takut jatuh, apalagi orang yang takut ketinggian pemirsa ya, seperti ini pemirsa. Nah seperti ini kan didahulukan semua ya. Nah itu samping pemirsa. Nah ini yang samping ke tetangga pemirsa, karena ini batas ke tetangga, ini usahakan jangan pakai pagar besi atau holo yang lubang-lubang pemirsa ya. Ini nggak harus bata supaya apa? Satu, air supaya nggak jatuh ke sana. Kedua, nggak kelihatan tetangga nanti gitu. Kalau ada orang duduk di sini nggak kelihatan ke tetangga. Nah, ini kamera nyuting wong itu agak obyeke. Cinta nemen tanah wong ini. Aduh, si syuting wong itu akhirnya kok situ. Masuk kurang tuh ayo numbasno. Nah ini pemirsa. Nah kebetulan kameramennya cewek aja nih. Kameramennya cewek yang ini syuting wong itu aja. Obyeke. Ya ini pemirsa. Nah di sini ada kolom setek ya. Kolom setek segini ya. Nanti pasangan sekitar 80 cm. Sebetulnya setek ini kan nggak harus tinggi. Harusnya kan cuman 4 kali besar besi pemirsa. Nah ini progresnya mulai kelihatan pemirsa. Nah seperti ini. Ya. Progresnya mulai kelihatan ya. Nah itu patukangnya lagi bikin bekesteng yang di depan ya pemirsa. Mas itu besinya diluruskan dulu mas. Oh iya pak. Ditarik dulu mas. Besinya diluruskan dulu baru di bekesteng mas. Oh iya. Nah, pakai alat ya, pakai placer. Nah, kalau orang Malang bilangnya placer. Nggak tahu yang di luar Jawa. Kalau di luar Jawa namanya placer pemirsa. Ya itu ya harus dibengkokkan dulu. Nah itu tukangnya lagi luruskan ya pakai placer. Ya. Udah pak. Kamera dekatkan mbak kameranya mbak. Ya. Pelan-pelan jangan goyang mas. Anu mbak jangan goyang kameranya. Ya itu. Nah, itu Pak Koirul lagi nguruskan besi. Sudah pak. Kurang sedikit pak. Kurang ke timur. Ya kurang ke timur lagi. Ya yang itu. Lagi. Ya.
Cukup Pak. Sip, Cukup. Pak. Oh, kakek nah. Udah pantas cukup Pak. ya. Oke. Ya gitu. Oke, Bos. Ya harusnya kan memang diluruskan dulu baru masukkan backcasting Pak. Ya. Backcastingnya biar aman. Nah, Bos. nah, awas Mbak, kamera di bawahnya di bawah ada ember. Nanti jatuh. Nah, itu Pak. Kakinya lagi Mbak kena ember nanti, Mbak. Nah, kakinya kena ember Mbak. Tes untuk kameramen cewek yang ini. Kita mana rondo bisa kameramen. Tambah semangat sing tukangnya. Ya mungkin Pak Tukang seperti ini ya. Pak Tukang ada pertanyaan yang bisa ditanyakan? Oh ini. Kok gak ditinggikan ini Pak? Apa? Besinya ini. Nggak ditinggikan. Nggak Sama tinggikan. yang itu. Oh ya gini Pak. Ya pertanyaan yang bagus ya, Tukang mau tanya gini bagus. Daripada menerka-nerka. Jadi kolom ini memang sengaja nggak saya buat tinggi. Karena apa? Rumah ini kan berhenti cuman 1 lantai. Oh iya Pak. Jadi ini untuk pagar pembatas saja ketinggian 1 meter Mas. Ketinggian 1 meter. Kenapa kok bisa potong segini? Kalau ini saya biarkan naik sampai 3,5 meter atau 375, nanti akhirnya kan kelihatan seperti rumah kumuh. Oh iya. Seperti iya, bangunan mangkrak. Lah fungsinya seperti ini, ada rumusnya. Tidak asal menyisakan besi di sini. Di sini rumusnya ini adalah 4D. Rumus penyambungan besi itu 4D. Ya, 4D itu 4 kali besar besi. Kalau besi ini 8 mili, otomatis minimal jarak dari sini sampai atas sini itu 32 cm. Itu standar aturan. Kalau bisa usahakan 35 lah. Jangan dipas 32. Itu kan rumus ya. Oh iya iya Lebih iya. baik iya. diperkuat lagi gitu Mirsa. Oh iya Pak. Ya Mas, apa Tukang ya? Iya iya. Nah, Sudah. mungkin ada lagi yang tanyakan? Sudah Pak. Iya. Sudah. Yang lain? Oh gak ada Pak itu. Itu miringnya kemana Pak itu Pak? Loh, kalau itu miring ke depan ya Mas ya. Jadi begini, kamera bisa mendekat. Sana Pak. Waduh. Cewek kamera. Nah, kamera bisa mendekat. Sama ke sini yang tanya tadi ke sini. Ya. Biar jelas. Ini ya, bangunan ini di sini kan ada tangga. Ya, ini loh ya. Kamera Mbak diturunkan kameranya. Ya. Ini kan ada tangga ke bawah ya. Lah, ini jalan tangga ke bawah. Lah, bangunan ini kan berhenti sampai di sini dulu. Sampai di sini ya, sampai lantai 1. Lah, ini jangan sampai ada air hujan ini masuk. Ya gitu Pak ya. Ya ya Pak. Ini harus dikasih atap. Lah atap ini kalau bikin hanya tutup segini kan jelek ya pandangannya, Ya, kan ya. nggak manis. Otomatis ini saya luruskan dari sini satu bidang ini lurus ke sana mentok. Nah Ya. di sini ada atap miring ke depan. Ya. Nah ini pakai genteng atapnya, jangan pakai asbes gelombang atau seng karena jelek pandangannya. Pakai genteng, di sini ada plang, plesir. Ya ya. Jadi dari orang masuk dari sini, pandangan dari depan sini itu otomatis seperti rumah sudah jadi Mas. Oh ya ya ya. Nah, seolah-olah di depan ini untuk taman ataupun rooftop nanti gitu loh. Mungkin penekan orang seperti orang menilai seperti itu. Nah, ini harus ada atap tampilan. Nah, kolom ini memang tinggi, harus tinggi ya. Beda yang di sini. Di sini ini memang harus ada. Nanti ini kita potong aja nggak apa-apa. Kita potong setinggi setekan atau 4D, 4 kali besar besi ya. Di sini kalau nanti toh ini nggak dipakai, ada 2 kemungkinan Mas. 2 kemungkinan, yang satu dimeni cat dasar itu Ya, supaya ya. nggak berkarat, Ya. ataupun dibikin cor, tapi cornya jangan terlalu bagus. Nanti dibutuhkan dibongkar, Oh ya Pak. tinggal sambung gitu ya. Seperti ini Mas ya. Nah, seperti ini. Di sini ada kolom. Kenapa sih kolom ini nggak segini? Yaitu tadi kembalinya ke penyambungan, fungsinya untuk penyambungan besi. Ya, pemirsa, supaya besi ini tidak bongkar lagi. Kalau dicor rata begini, akhirnya bongkar di sini. Bongkar di sini 2 kali kerja. Satu, bentel ini kan kalau cornya keras seperti ini kan sulit ya. Siapa koro ya? Sak perkoro. Sak perkoro. Burung pasangan fotonya rusak. Iya, iya. Rong perkoro tadi nih Rong Mas. perkoro. Nah, gitu loh Mas. Jadi rong perkoro gitu pemirsa. Jadi karena gini, bangunan itu memang harus sesuai RAB juga keuangannya. Karena gini, ini rata-rata Mas ya. Rata-rata pemborong itu orang kontraktoran itu salah jelek di manajemen. Di keuangan jelek. Biasanya oleh DP, katakan dapat DP 30%. Wes gak mikir bangunannya dhisik. Wes tuku pada motor anyar. Nah, Nah, kadang kan juga mobil, kadang kan juga gelang bojone karo kalung bojone. Itu salah, pemirsa. Bukan foya-foya, usahakan uang itu tetap untuk bangunan, fokus untuk bangunan ya. Tomani kameramannya ayu rondo, mari ngono, dikembangani kameramannya dhisik, ya keliru. Utamakan di sini ya, dapat DP itu harus diusahakan untuk maksimalkan bangunan dulu, ya Mas ya. Ya, ya. Iya ya, paham ya. Sampai nanti kalau jadi kontraktor gitu ya, ya. harus diutamakan itu. Jadi ini gini Pak ya. Sampai sekitar berapa? Ya ini sesuaikan nanti kemiringannya ini Mas, diambil dari sana. Ini kan kemarin tingginya depan 2,5. Oh, ya. 2,5, yang di sana kan 275. Nanti di sini dibuat 240 aja Mas. Begitu ah. Ya nanti kemiringan supaya orang nggak kena kepala gitu Oh, aja. ya, ya, ya.
Ya, gitu ya pemirsa. Jadi biar gak kena kepala nanti panennya manis ya. Tapi yang di atas ini harus benar-benar rapi, air nggak masuk ya pemirsa. Ya, seperti ini. Ya seperti ini, sama tanya nggak ini kenapa sih kok bangunan biasa saya kan masang dulu. Kok ini tanpa pasangan dulu? Kok ini kolom-kolom dulu? Nah, Tanya nggak? Oh ya tanya ini, nanti masangnya gimana ini? Kok dipakai seperti ya? Ini kak tinggi seperti ini. Nah, ya gini, Mas. Di sini itu kan akan dipasang loster ya. Oh iya iya. Pasang iya. loster. Lah, pasang loster kan nanti mainan loster itu kan susah untuk masangnya ya. Nah, ini Mas ya, cara masang loster begini. Kalau sampean nanti masang loster seperti ini sudah tersusun tinggi ya. Terus ini baru bagesting. Ya. Terus bagesting kan ketarik-tarik, goyang-goyang, kedorong. Itu kan bisa sender atau bisa berubah. Ya nggak lurus. Tapi kalau sampai sudah seperti ini, ya seperti ini Mas ya. Ini sudah nempel, kasih luluan atau yeyet ya alat ya, kalau kata. Otomatis kan ini sudah nggak goyang Mas. Ya, otomatis kan nggak goyang, tinggal nyusun aja. Ya, tinggal nyusun enak sampai nanti, tinggal nyusun ya. Jadi tinggal tempelkan gini kan, ibaratnya kan seperti ini ya, tinggal nyusun aja. Otomatis kan sudah terkunci ini. Nah, sudah nggak goyang lagi. Itu fungsinya lebih cepat nanti akhirnya. Akhirnya masanya lebih presisi. Jadi sesuai yang diinginkan. Jadi kalau memang di bagesting lagi seperti ini, pasang bagesting, goyang-goyang gini, ketarik, akhirnya kan berubah ukuran. Bisa miring. Nah, bisa miring akhirnya tidak sesuai dengan harapan pemilik atau harapan usernya gitu misalnya. Harapan kita juga gitu. Waduh kok miring. Kan kecewa dia Mas, sudah keluar. Ya, gitu ya. Nah, itu misalnya. Jadi pemirsa, itu intinya bangunan ini kenapa ada plus minusnya. Memang minusnya ada di sini itu kan tanpa angkur, tapi ini posisinya nanti mepet begini pemirsa. Kurang lebih mepet gini, teman tanpa angkur nggak apa-apa karena ketinggian cuma 1 meter pemirsa. Jadi masih batas toleransi. Nanti yang atasnya, yang bagian atas ini baru nanti dikuati ada pengecoran. Bolehlah hanya nempel, tapi hanya ada batasnya 1 meter lah maksimal. Itu pun tidak semua. Karena di sini semua harus ada pagar. Lah ini pemirsa, di sini pagar ini memang yang manis kan pagar besi pemirsa. Pagar besi keliling. Tapi ada pertimbangan lain pemirsa. Nah ini Mas, kamera Mas di sini. Gini ya, ada pertimbangan. Pertimbangannya begini kemarin. Saya juga mintai masukan sama user. Jadi gini, ini gimana pagarnya bagusnya Pak besi atau minimalis atau apa? Itu cocok. Tapi di sini itu untuk rencana di atas ada rooftop. Ada atapnya lagi di sini untuk urusan kerjaan anak. Apalagi yang kerja ini anak perempuan-perempuan. Otomatis kan duduk di kursi sini ya, ada kursi. Kalau ada perempuan duduk di sini, ayah nggak pakai celana, kalau yang pakai rok pendek atau sepan itu kan bahaya. Di sini dikasih loster semua untuk penghalang. Supaya yang dari atas duduk nggak risih ada orang lewat gitu. Ini kan jalan depan ya. Nah, ini kan depan ini kan jalan. Bayangkan kalau ada perempuan duduk menghadap ke jalan. Di atas kursi. Nemu ya. Nah, kan gitu. Kan kasihan gitu loh. Kasihan yang melihat gitu misalnya, jadi otomatis harus disamarkan di sini ketinggian 1 meter ini harus pakai loster atasnya baru pakai besi gitu pemirsa. Jadi kan ya gitu lebih enak lagi itu lebih coba kita sebutkan di sana Mas, sama kalau boleh tahu yang sana. Mas Yusuf tanya apa? Mau tanya-tanya sama dikasih Yusuf. Katanya dengar-dengar ada isu itu juragan mandornya itu mau kawin lagi gitu. Loh, nggak ada. Isunya gitu Pak. Loh, isunya bukan mau nikah Mas. Katanya sudah menikah dengan kameramen. Dengan kameramen gitu ya. Itu hanya isu Mas. Isu itu, Pak. Sementara masih isu Mas. Aduh. Isu itu Pak ya. Sementara masih isu Mas. Dengar gitu ya, Pak. Nek harapan paham mek sing kate kawin lagi belum paham ini kapan Pak ini. Kapan kawinnya? Wah, Kan iki wis. bon-bonan ini kan Wah. anu Harus diberi dulu Pak. Oke pemirsa, nah ini teman-teman nih kayak ada aja tambah gosip ini. Enggak Pak, cita-cita kawin lagi itu enggak ada Pak. Ya. Kawin lagi itu dosa Pak. Kalau menikah lagi itu enggak dosa Pak. Itu Pak ya. Iya, kan halal Pak. Jadi masalah bon-bonan insya Allah aman Pak. Mano. Yang kemarin kan sudah ya, bon-bonan aman. Durung pok. Durung pok. Dia mau berlagi. Durung pok. Tuh. Mari kebon 1,5 juta sekate kebon maneh. 1,5 juta lagi. Kebayaran apa sing ngono. Ya, engko kebon kameramen ae engko, kebon kameramen ae engko. Mbak ya bisa Mbak bon lagi. Udah memang cepet rek Mbak rek. Ya gitu pemirsa, jadi bangunan ini memang ada plus minusnya. Plusnya itu pekerjaan bisa maksimal, tidak pekerjaannya maksimal tanpa
perubahan-perubahan yang merugikan, tapi minusnya juga ada, yaitu hujan sama ini ya, pemasangan harus dicor dulu karena bahaya ya kalau ada pergeseran atau pergerakan tangan tukang itu nggak tentu. Nah ini tukangnya lagi bikin bagai stang yang depan ini. Ini bagaimana? Tinggal masukkan mas. Oh ya. Tapi harus dilubangi dulu, ada pipa itu. Iya, pipa ini. Ya dilubangi sedikit mas. Lubangi sedikit. Aduh. Ya ini pemirsa, fungsinya mandor atau pelaksana itu hanya untuk mengarahkan tukang pemirsa. Mengarahkan tukang ya, jangan sampai tukang salah, jangan sampai 2 kali kerja. Ya. Nah pemirsa, jadi gitu. Nah kalau ini di sini ada tukang 1, helper 1 ya. Ya Mas Yusuf ini teman lama, tetap jadi teman aja sampai sekarang. Oke pemirsa, sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini. Ingat pemirsa, Anda jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Karena pengalaman itu beda guru, beda ilmu. Jadi usahakan di bangunan itu disiplin, tertib, dan kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Mantap.